Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana? Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kali ini? Oh masih, alhamdulillah, terima kasih. Di video kali ini bersama kakak kita akan melanjutkan materi transformasi geometri, yaitu translasi dan rotasi. Nah kalian tentu ingin tahu apa itu translasi dan rotasi. Maka dari itu simak baik-baik video penjelasan part 2 ini. Oke, yang pertama adalah translasi. Nah, translasi atau pergeseran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada dua orang anak yang sedang menggeser meja ya, sehingga nanti posisi mejanya berubah dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini selanjutnya permainan catur. Kalian pasti tahu dong. Ya, permainan catur ini cara bermainnya adalah dengan cara menggeser ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya ini ada seekor cicak. Posisinya tadinya di bawah menjadi ke atas ya, bergeser. Nah, ini yang terakhir ada seorang anak yang bermain prosotan. Harusnya tetap berhati-hati ya. Posisinya tadinya di atas menjadi di bawah. Nah, semua ini merupakan contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa itu translasi? Nah, dalam matematika, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi setiap titiknya dipindahkan, ada jaraknya dan ada arahnya. Posisinya berubah, namun bentuk, ukuran, dan orientasinya tetap. Jadi hanya dipindahkan, hanya digeser dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, tidak berubah ya. Bentuk, ukurannya tidak berubah. Nah, kalau yang berubah itu adalah posisinya. Orientasinya juga tetap. Orientasi itu arahnya. Jadi kalau misalnya menghadap ke kanan, tetap menghadap ke kanan. Kalau menghadap ke bawah, tetap menghadap ke bawah. Nah, contohnya gambar ini, gambar segitiga. Tadinya posisinya di bawah, kemudian digeser ke atas kanan. Nah, hasilnya ini, segitiga ini. Oke, agar lebih paham, perhatikan gambar ini ya. Gambar ini. Jadi, bangun datar A aksen merupakan bayangan dari A. Nah, kita dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun dari A. Coba kita analisis. Tadi adalah memindahkan setiap titik. Misalnya kita pilih titik ini. Titik ini digeser sejauh ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 setengah lah ya. 6 setengah. Udah dari sini, udah sampai sini digeser lagi ke bawah. Hingga sampailah titiknya di sini. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih lah. Anggap ini 5,1. Nah, jadi A aksen ini diperoleh dengan cara menggeser bangun A sejauh 6,5 ke kanan dan 5,1 ke bawah. Nah, paham ya? Nah, jadi translasi sepanjang garis horizontal artinya ke kanan atau ke kiri, bernilai positif ke arah kanan dan bernilai negatif ke arah kiri. Nah, kalau translasi sepanjang garis vertikal bernilai positif ke atas dan bernilai negatif ke arah bawah. Seperti itu. Lalu bagaimana translasi pada koordinat kartesius? Translasi titik A XY dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen adalah X plus A, kemudian Y plus B. Seperti ini ya. Jadi B ini merupakan bilangan sejauh mana dia bergeser. Kalau A ini dia komponen X, dia bergesernya ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau B ini komponen Y, dia bergesernya ke atas atau ke bawah. Agar paham, kita ke contoh soal ya. Ini contoh 1. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ini ABC.
4 satuan ke kanan sama 3 satuan ke bawah. Jadilah ini. Hal ini dapat dinyatakan sebagai X, Y sama dengan X plus 4. A. X plus A kan, tadinya X plus A. A-nya itu 4 satuan ke kanan, artinya dia bernilai positif. Kemudian Y 3 satuan ke bawah. Nah, kalau ke bawah tadi nilainya negatif. Koordinat bayangan hasil translasinya adalah, nah kita tidak jauh dari rumus ini. A-nya, kita cari A-nya dulu. A-nya berada di titik min 3,1. Rumusnya ada A aksen sama dengan X plus 4. Ini X-nya adalah min 3 plus 4, kemudian Y-nya 1, negatif 3. Didapatlah A aksennya sama dengan 1, min 2. Oke, begitu juga sama dengan titik B. Kita lihat titik B ini berada di negatif 1,4. Jadi B aksen sama dengan X-nya negatif 1 ditambah 4, kemudian Y-nya 4 dikurangi 3. Sama dengan B aksennya adalah 3,1. C juga sama. C adalah negatif 2, negatif 1. C aksennya berarti negatif 2 ditambah 4, negatif 1, negatif 3. Jadi C aksennya sama dengan 2, negatif 4. Agar lebih paham, kita berlatih lagi. Ini contoh 2. Bayangan dari titik C oleh translasi T negatif 1, negatif 4 adalah C aksen sama dengan 4, negatif 1. Koordinat dari titik C adalah, nah ini yang ditanyakan adalah koordinat asalnya ya. Sebelum ditranslasikan titiknya berapa? Nah, jawab. Tadi C aksen itu adalah X plus A. Ini X, A-nya adalah negatif 1, berarti X min 1. Kemudian Y plus B, B-nya adalah negatif 4. Sama dengan C aksennya sudah diketahui 4, negatif 1. Nah, dari sini kita bisa samakan. X min 1 sama dengan 4, kemudian Y min 4 sama dengan 1. Ya, X min 1 sama dengan 4, berarti X sama dengan 4. Ini kedua ruas ditambah 1 ya agar hilang, atau biasanya kita pindah ruas gitu ya. Pindah ruas ininya tandanya berubah jadi plus. Jadi 4 plus 1 sama dengan 5, kemudian Y min 4 sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 1, 4-nya pindah ruas jadi plus 4 sama dengan 3. Jadi koordinat titik C adalah 5,3. Contoh 3. Bayangan dari titik B 9,-2 jika ditranslasikan oleh T. AB adalah B aksen negatif 4,3. Nilai dari 2A plus B adalah, berarti kita mencari sejauh mana titik ini ditranslasikan. Kita mencari titik A sama B-nya. Masih tetap pakai rumus translasi ya, yaitu X plus A. X-nya adalah 9, kemudian A-nya tidak diketahui, Y-nya adalah negatif 2 plus B, sama dengan B aksennya ini negatif 4,3. Dari sini disamakan lagi, 9 plus A sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 4, 9-nya pindah ruas, berganti tanda jadi negatif 9 sama dengan negatif 13. Begitu pula dengan yang Y-nya. Negatif 2 plus B sama dengan 3. B sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai 2A plus B. Jadi, 2A plus B-nya sama 2 dikali nilai A-nya negatif 13 ditambah B-nya 5. Negatif 26 ditambah 5 sama dengan negatif 21. Nah, mudah ya. Mudah. Mau apapun yang ditanyakan ya. Mau translasinya, mau hasil bayangannya atau titik asalnya, itu tetap pakai yang ini ya, pakai translasi, rumus translasi ini. Oke, yang selanjutnya adalah rotasi. Rotasi. Nah, kalian pernah ke pasar malam. Nah, pasti pernah melihat biang lala kan? Atau mungkin pernah menaikinya gitu ya. Nah, pergerakannya juga pasti tahu, yaitu ya benar, berputar. Yang tadinya kita posisinya di atas, jadi di bawah, kemudian kembali lagi ke atas gitu ya. Nah, kalau jam dinding, kalian juga pasti tahu bagaimana pergerakan jarum jamnya. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau kincir angin, seperti ini. Nah, kita bisa lihat keduanya sama-sama berputar ya. Sama-sama berputar, namun perputarannya beda. Kalau jarum jam ini berputarnya dari kanan ke kiri. Nah, kalau kincir angin ini dari kiri ke kanan.
Dua-duanya punya titik ini, titik pusat rotasinya. Ini titik pusat rotasi, ini titik pusat rotasi. Hanya pergerakannya yang berbeda. Nah, kalau pergerakannya biasanya kalau dari kanan ke kiri biasa disebut searah jarum jam. Kalau dari kanan, kalau dari kiri berarti berlawanan arah jarum jam. Istilahnya yang digunakan itu ya. Jadi apa itu rotasi? Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, untuk sudut rotasi pada jenjang SMP yang akan kita pelajari sekarang yaitu sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, arah rotasinya kalau berlawanan arah jarum jam berarti dari kiri itu positif. Nah, kalau searah jarum jam itu negatif. Nah, untuk titik pusat rotasi itu ada titik asal 0,0, kemudian ada titik A, B. Kalau untuk jenjang sekarang kita pakai titik asal 0,0. Kalau titik A, B ini untuk jenjang selanjutnya nanti di SMA. Nah, bagaimana dengan sifat rotasi? Nah, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bentuk sama ukurannya tetap ya. Tapi mengalami perubahan posisinya berubah, tapi bentuk dan ukurannya tetap. Oke, di sini ada bangun datar segitiga ABC. Nah, ABC kalau dirotasikan berlawanan arah jam 90 derajat, berarti di sini. Masih berlawanan arah jarum jam 180, berarti di sini. 270 berarti di sini. 360 kembali lagi ke titik asalnya. Seperti itu. Nah, kalau searah jarum jam itu nilainya adalah negatif. Jadi kalau dirotasikan negatif 90 derajat berarti di sini. Dirotasikan negatif 180 derajat di sini. Dirotasikan negatif 270 derajat di sini. Nah, dari sini terlihat bahwa jika kita memutar 90 derajat ke kiri sama dengan memutar 270 derajat ke kanan. Kemudian memutar 180 ke kanan sama dengan memutar 180 ke kiri. Sama ya, di sini letaknya sama. Kalau 180 tidak berubah. Kemudian 270 derajat ke kiri sama dengan negatif 90 derajat ke kanan. Agar jelas ini ada ilustrasinya. Nah, ini segitiga ABC berotasi berlawanan arah jarum jam. Kalau sudah satu putaran, dia akan kembali ke titik asalnya. Nah, kalau sekarang ini adalah searah jarum jam, bernilai negatif ya, negatif 90, negatif 180, negatif 270. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memindahkan setiap titik secara manual itu terasa sulit ya. 90 derajat yang tadi di sini, di sini. Kemudian B tadinya di sini, di sini. Untuk itu kita akan mencari bagaimana suatu titik itu dirotasikan terhadap sudut tertentu. Nah, yang pertama ini rotasi titik 90 derajat, pusatnya O di 0,0. Titik asalnya adalah 30,10. Nah, dirotasikan 90 derajat terhadap pusat. Titik hasilnya adalah aksen negatif 10,30. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa jika X-nya dirotasi 90 derajat terhadap pusat 0,0 menjadi negatif Y, X dibalik. Namun si Y-nya itu dikasih negatif. Nah, bagaimana dengan rotasi titik 180 derajat? Pusatnya di O, masih di O.
titiknya masih tetap 30,10 di rotasi 180 derajat titik di sini. Hasilnya adalah negatif 30, negatif 10. Nah, kesimpulannya adalah jika XY di rotasi 180 derajat terhadap pusat 0,0, hasilnya adalah negatif X, negatif Y. Jadi tetap, namun diberi tanda negatif dua-duanya. Nah, sekarang rotasi titik 270. Pusatnya di 0,0. Titiknya masih tetap 30,10. Dirotasikan 270 derajat di sini. Hasilnya adalah 10, negatif 30. Nah, dari sini dapat diperoleh kesimpulan bahwa jika X-nya dirotasi 270 derajat terhadap pusat 0,0, hasilnya adalah Y, negatif X dibalik, namun yang X-nya itu diberi tanda negatif. Nah, kesimpulannya adalah X-Y dirotasikan 90 derajat terhadap pusat 0,0 adalah negatif Y, X, dan rotasi 90 derajat sama dengan rotasi negatif 270 derajat seperti yang tadi bilang di awal. Ini juga sama, rotasi 180 derajat sama dengan rotasi negatif 180 derajat. Rotasi 270 derajat sama dengan rotasi negatif 90. Nah, ini merupakan tabel rumus rotasi ya. Kalau pusat rotasinya AB, berarti titik bayangannya juga ditambah dengan AB. Namun kita titik pusat rotasinya adalah 0,0. Jadi kita pakai yang ini saja, 3 ini. Nah, agar paham kita ke contoh soal. Contoh soal rotasi. Segi 4 PQRS berkoordinat di P 2,-2, Q sama dengan 4-1, R-nya 4-3, dan S-nya sama dengan 2,-4. Gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Kita analisis terlebih dahulu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tadi kalau berlawanan arah jarum jam nilainya adalah positif ya. Jadi 90-nya bernilai positif. Kemudian berpusat di titik asal. Biasa ya, titik asalnya itu di 0,0. Kita lihat kalau positif 90 berapa? Di 0,0. Min Y, X. Hasilnya adalah negatif Y, X. Kita lihat tuh, Y-nya adalah negatif 2, negatif lagi berarti positif 2, X-nya X-nya 2. Kemudian P aksennya negatif Y, Y-nya adalah negatif 1, berarti negatif 1, negatif dikali negatif sama dengan positif 1, X-nya adalah 4. Kemudian R aksennya negatif 3 kali negatif, berarti positif 3, X-nya adalah 4, berarti 4. Kemudian S aksennya Y-nya sama dengan negatif 4 dikali negatif berarti positif 4, X-nya adalah 2. Nah, jadi koordinat hasil bayangannya ini. Koordinat hasil bayangannya ini kalau digambarkan seperti ini. Tadinya di sini dirotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat, berarti ke sini. Agar lebih paham lagi, kita contoh soal yang kedua. Yang pertama diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut di P 3,6, di Q min 5,2, dan di R 3,-3. Gambar bayangan hasil transformasinya pada rotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Nah, seperti biasa kita analisis dulu. Kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif 90 derajat. Titik asal biasa yaitu 0, O sama dengan 0,0. Kita lihat rotasi negatif 90 di 0,0 berapa? Nah, bayangan hasil transformasinya adalah Y min X. Y min X. Aduh, maaf ya jelek.
Y-nya adalah 6. Min X, X-nya 3, negatif 3. Kemudian yang Q-nya Y-nya sama dengan 2, kemudian X-nya adalah min 5, kemudian dikalikan negatif, jadi positif 5. Nah, begitu pula yang R-nya. R aksen sama dengan Y-nya adalah negatif 3, kemudian X-nya adalah 3, diberikan tanda negatif, jadi negatif 3. Penulisannya seperti ini ya. Jadi bayangan segitiga PQR hasil rotasi, P aksennya 6,-3, Q aksennya 2,5, R aksennya min 3,3. Jadi setiap titik itu dirotasikan. Karena ini bangun datar, karena ini sebuah bangun datar, banyak titiknya, setiap titiknya itu dirotasikan. Jika digambarkan seperti ini. Oke, sekali lagi kita contoh soal yang terakhir. Jika P sama dengan negatif 5,16, O-nya sama dengan N dirotasikan terhadap pusat O dan alpha. Nah, ini tidak diketahui ya, sudut rotasinya berapa. Hasil rotasinya adalah P aksen 5,-16. Tentukan nilai dari alpha. Nah, kita analisis. Awalnya P negatif 5,16 menjadi 5,-16. Nah, dari sini agar bisa seperti ini, seperti bagaimana gitu ya. Tadinya negatif 5. Agar bisa menjadi 5 yaitu dikali negatif. Kemudian tadinya 16, agar bisa menjadi negatif 16 berarti dikali negatif. Nah, ini min 5 sebagai X dan 16 sebagai Y. Maka P aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Nah, kita cari tuh bahwa negatif X, negatif Y merupakan titik bayangan yang dirotasi sebesar 180 derajat. Jadi nilai A adalah 180 derajat. Nah, kalau sering latihan insya Allah nanti rumus-rumus ini akan hafal dengan sendirinya ya. Karena kalau sudah hafal itu akan mudah mengerjakannya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan tentang translasi dan rotasi. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.